Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 5A IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis. Kajian kitab hadis Sahih Ibnu Huzaimah. Biografi Ibnu Huzaimah. Nama lengkapnya Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah bin Al-Mughirah bin Shalih bin Bakr Al-Sulami An-Naisaburi, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Huzaimah atau Abu Bakar. Lahir pada bulan Safar tahun 223 Hijriah atau 838 Masehi di Naisabur, sebuah kota kecil di wilayah Khurasan yang terletak di timur laut Iran saat ini, dan wafat pada tahun 311 Hijriah di kota yang sama. Ibnu Huzaimah pada usia 17 tahun setelah mengkhatamkan belajar Al-Quran, ia mulai mengembara mencari ilmu ke berbagai daerah seperti Irak, Syam, Makkah, Madinah, dan Mesir. Di antara guru-gurunya antara lain Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Humaid, Mahmud bin Ghailan, Utsbah bin Abdullah Al-Marwazi, Ali bin Huzrin, Ahmad bin Mani', Bishr bin Mu'ad, Abu Quraib, dan masih banyak lagi. Di antara murid Ibnu Huzaimah antara lain Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ahmad bin Mubarak, Ibrahim bin Abi Talib, Abu Hamid bin Al-Sharqi, Abu Al-Abbas Ad-Dawhuli, Abu Ali Al-Husain bin Muhammad An-Naisaburi, Abu Hatim Al-Busti, dan banyak lagi yang lainnya. Ibnu Huzaimah juga sering bertukar posisi guru dan murid dengan ulama hadis lainnya. Murid sekaligus gurunya yang terkenal salah satunya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, dari kontak periwayatan tersebut, baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim tidak memasukkan hadis yang mereka riwayatkan dari Ibnu Huzaimah ke dalam kitab sahihnya. Mayoritas argumentasi yang ada adalah bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah tidak sesuai dengan kualifikasi ketat yang diterapkan oleh Sahihain dalam meriwayatkan hadis. Mungkin hal ini salah satu alasan mengapa Sahih Ibnu Huzaimah kurang mendapat perhatian. Karya-karya Ibnu Huzaimah. Dalam Al-I'lam, Al-Zirikli menyebutkan bahwa lebih dari 140 karya yang sudah ditulis dan dilahirkan oleh Ibnu Huzaimah. Akan tetapi, ratusan karya tersebut hilang dan hanya tersisa 2 kitab, yaitu Kitab Tauhid wal Itsbatur Rabb dan Mukhtasar Sahih Ibnu Huzaimah, sesuai dengan data yang dicantumkan dan telah diteliti oleh Muhammad Mustafa Ajami. Latar belakang penulisan kitab. Ibnu Huzaimah hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan mengalami masa pergantian teologi negara dari Mu'tazilah kepada Asy'ariyah. Pada saat itu terjadi peristiwa yang dikenal dengan Al-Mihnah, yaitu peristiwa yang memaksa ulama dan akademisi untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ketika kekhalifahan Abbasiyah berganti oleh Al-Mutawakkil, aliran negara diganti dari Mu'tazilah menjadi Asy'ariyah. Dalam diskursus hadis, Ibnu Huzaimah hidup dalam masa emasnya. Periode kehidupannya adalah periode penting dalam diskursus hadis karena ia mulai dikodifikasi dan disistematisasi menjadi ilmu pengetahuan yang independen. Pada masa ini juga muncul para master dalam pembukuan hadis yang kitab-kitabnya digolongkan dalam kitab hadis induk. Hal tersebut pula yang menjadikan Ibnu Huzaimah ikut menyeleksi hadis Nabi ke berbagai daerah. Karakteristik Sahih Ibnu Huzaimah. Kitab Sahih adalah jenis kitab yang terlepas dari isi dan sistematika penyusunannya yang berbeda-beda, yang oleh penulisnya dipastikan mengakomodir hadis-hadis sahih. Sahih Ibnu Huzaimah, jika dilihat dari kacamata sistematika penyusunannya, tergolong dalam kitab-kitab sunan. Penyusunan dan isinya adalah hadis-hadis fikih. Namun, beliau termasuk salah satu penulis yang memastikan bahwa hadis-hadis yang tercantum dalam kitabnya adalah hadis sahih. Sistematika penyusunan kitab. Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya menggunakan sistematika yang lumrah digunakan dalam kitab sunan, yaitu sistematika penyusunan yang berdasarkan pada bab-bab fikih. Ibnu Huzaimah memulai pembahasannya dengan menulis kitab
al-wudu, kitab as-shalah, kitab al-imamah, kitab al-jum'ah, kitab asyam, kitab az-zakah, dan kitab manasik. Ada 3 langkah klasifikasi yang digunakan Ibnu Huzaimah dalam sistematika penyusunan pembahasan kitab sahihnya. Yang pertama adalah kitab, yang kedua Jum'ul Abwab, dan yang terakhir adalah bab. Misalkan dalam bab wudu terdiri dari 11 Jum'ul Abwab, yang kemudian terdiri dari 300 hadis yang terdiri dari 250-an bab-bab kecil. Metode penulisan kitab. Metode penulisan yang digunakan Ibnu Huzaimah dalam kitabnya adalah imla atau i'lam, yaitu guru mendiktekan hadis kepada muridnya hadis yang diriwayatkannya. Hal tersebut menurut Mustafa Al-Jami terlihat bahwa Ibnu Huzaimah sering mengatakan qad amlaitu dalam hadis yang terdapat dalam kitabnya. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.